Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizal Abdul Rahman dari PGSD Penjas 5C NIM 1006385. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kedaruratan medis 3, yaitu keracunan dan gigitan binatang. Oke, dilanjut. Untuk yang pertama saya akan membahas mengenai keracunan. Nah, keracunan di sini adalah suatu zat yang masuk ke dalam tubuh dengan jumlah tertentu yang akan menyebabkan reaksi kepada kita yang tidak sehat. Nah, biasanya keracunan ini melalui mulut. Penyebabnya yang pertama obat-obatan, yang kedua itu makanan atau minuman kadaluarsa, yang ketiga zat kimia atau obat serangga dan lain-lain. Untuk yang keempat itu makanan yang mengandung racun. Nah, pertolongan untuk keracunan di pencernaan nih biasanya buat rangsangan muntah gitu dengan menggunakan jari. Nah, yang pertama gitu, korban di posisi duduk condong ke depan. Yang kedua, penolong berdiri di samping korban. Yang ketiga, penolong harus menggunakan sarung tangan. Keempat, buat rangsangan muntah dengan cara memasukkan jari ke mulut sang korban. Nah, bila korban tidak sadarkan diri, bahwa segera ke rumah sakit gitu, tidak perlu menggunakan rangsangan menggunakan tangan. Bila korban banyak, nah pisahkan dengan cara triage. Nah, bila korban meminum racun serangga, turunkan konsentrat racun sebelum memberi rangsangan muntah. Terus nih, keracunan melalui pernapasan. Nah, gejalanya yang pertama pernapasan sesak, kulit sinusosis atau kebiruan, napas berbau, terus yang terakhir itu batuk. Nah, penyebab keracunan melalui pernapasan yang pertama menghirup gas beracun, terus kebocoran gas industri. Nah, biasanya tahap-tahapan keracunan melalui pernapasan yang pertama itu sakit kepala, mual gitu, pusing, kesulitan bernapas, kolaps, terus hilang kesadaran. Nah, pertolongan keracunan gitu melalui pernapasan yang pertama bawa ke tempat yang aman, tenangkan si korban. Yang ketiga, beri oksigen sampai korban sadar gitu. Dan tetap beri oksigen sampai pernapasan dirasakannya nyaman oleh sang korban. Nah, terus keracunan melalui kulit. Nah, biasanya penyebabnya ada zat kimia, biasanya bahan pertanian, terus tanaman, tersentuh binatang atau ulat bulu atau makhluk yang ada di laut seperti bulu babi biasanya. Nah, terus gejalanya yang pertama itu kulit berwarna kemerahan, gatal, nyeri, bahkan gitu melepuh seperti luka bakar. Yang terakhir, bila terlalu parah akan mengakibatkan shock. Pertolongan gitu kepada korban keracunan melalui kulit, buka pakaian korban yang terkena keracunan tersebut, siram dengan air bagian yang terkena racun, arah menyiram dari bagian dalam keluar, terus bawa ke rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut. Nah, dilanjut, untuk yang kedua saya akan membahas tentang pertolongan luka terhadap gigitan binatang. Nah, yang pertama ada gigitan serangga. Nah, biasanya gejala-gejala yang akan timbul gitu pada gigitan serangga. Nah, jika racun dari sengatan serangga itu menjalar adalah urat menjadi kejang, kepala pusing, demam, berkeringat, sesak napas, disertai muntah. Nah, biasanya penanganan gigitan serangga ini siapkan gitu 6 siung bawang putih ya, dikupas dan ditumbuk halus. Lalu kemudian gunakan untuk menutupi luka atau bekas gigitan serangga tersebut. Nah, namun gitu perlu diperhatikan rasa gatal karena ulat bulu tersebut ya, jangan sampai digaruk gitu menggunakan tangan. Karena semakin digaruk maka gatalnya akan semakin meluas. Pengarukan yang berlebihan juga akan menyebabkan iritasi terhadap kulit. Nah, untuk caranya yang pertama bersihkan dahulu gitu bulu-bulu dari ulat yang menempel. Nah, gunakan garam yang dicampur minyak kelapa, oleskan pada bagian yang terasa gatal, diamkan kira-kira setengah jam. Nah, biasanya kalau misalnya terkena ulat bulu pada zaman dahulu sering gitu ke rambut-rambutin, digini-giniin biar si bulu-bulunya itu nempel kepada rambut. Nah, terus yang terakhir itu bersihkan. Nah, yang kedua itu serangga tomcat. Nah, tomcat ini dikenal mengandung racun gitu, jenis spiderin.
yang dapat menyebabkan kulit mengalami iritasi atau melepuh seperti herpes. Nah, dalam pengenangannya yaitu gunakan itu minyak goreng yang diaduk dengan garam dapur. Ini adalah penawar racun apabila digigit tomcat. Nah, untuk selanjutnya bagaimana gitu jika terkena pacet atau lintah. Nah, dalam penanganannya yang pertama tuangkan alkohol atau bisa juga diolesi garam terutama di bagian mulut lintah. Nah, setelah lintah lepas, bersihkan luka menggunakan antiseptik dan tekan sampai pendarahannya berhenti. Nah, terus selanjutnya yaitu ada gigitan ular. Nah, gigitan ular di sini akan muncul tanda-tanda atau gejalanya. Yang pertama bekas gigitannya, terus sakit yang hebat, merah sekitar luka. Nah, penting untuk kita gitu untuk mengetahui sebelum menyerang tubuh ular akan membentuk huruf S. Nah, kenali gitu jenis gigitan ular biasa atau ular yang berbisa. Nah, biasanya gigitan ular berbisa, hal yang terpenting nih dalam penanganan pada gigitan ular berbisa adalah kita mengenali dahulu gitu jenis ular berbisa dan tipe gigitannya. Dengan demikian kita bisa tahu gitu apakah gigitan ular yang kita alami ini berbahaya atau tidak. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan langkah yang tepat gitu terhadap gigitan ular tersebut. Adapun jenis ular yang berbisa. Nah, biasanya ular berbisa seperti king cobra, kobra. Nah, itu ular-ular yang berbisa. Nah, ular dengan berbisa rendah gitu, bentuk kepalanya oval, bulat atau telur, gerakannya agresif gitu, cepat dan takut gitu pada musuh. Membunuh mangsanya dengan membelit, beraktivitas pada siang hari atau diurnal, tidak memiliki taring, biasanya gigitannya tidak mematikan, setelah menggigit langsung lari. Nah, biasanya nih ular yang memiliki bisa yang tinggi, bentuk kepalanya cenderung segitiga gitu, sempurna. Nah, gerakannya lambat, tenang, penuh percaya diri. Nah, biasanya beraktivitas pada malam hari atau nokturnal. Nah, biasanya nih si ular ini membunuh mangsanya dengan menyuntikkan bisa kepada daerah tubuh kita. Terus memiliki taring gitu, taring bisa, racun yang mematikan. Setelah menggigit masih ditinggal di tempat gitu. Biasanya gigitan ular berbisa gigitannya 2 titik. Nah, biasanya si ular akan menggigit ke daerah-daerah kaki yang dekat gitu dengan si ular tersebut. Nah, biasanya penanganan gigitan ular yang pertama kita harus tetap tenang gitu, meskipun sudah digigit oleh ular. Nah, diamkan lengan atau kaki yang digigit ular dan jangan banyak bergerak gitu agar si racun tidak menyebar. Lepaskan semua perhiasan yang menempel di badan seperti cincin, gelang, kalung dan sebagainya. Nah, sebelum terjadi pembengkakan itu, karena kalau sudah terlanjur bengkak akan sulit melepaskannya. Posisikan diri sebisa mungkin dan usahakan daerah gigitan lebih rendah dari jantung. Nah, bersihkan luka tapi jangan siram dengan air, dan tutup dengan kain bersih dan kering. Gunakan sepak atau bidai untuk mengurangi pergerakan daerah yang terkena, tapi usahakan untuk tetap longgar gitu sehingga tidak membatasi aliran darah. Nah, kalau misalkan makin parah gitu, bawa aja ke rumah sakit yang terdekat. Nah, bisa ular juga dapat menyebabkan gejala khusus di beberapa organ, seperti hematotoksik. Nah, hematotoksik di sini bersifat racun terhadap darah, menyebabkan perdarahan di tempat gigitan, pendarahan di tempat lain seperti paru-paru, jantung, otak, gusi, saluran cerna, kencing darah, juga gangguan pembekuan darah. Nah, yang selanjutnya itu neurotoksik. Nah, neurotoksik ini bersifat racun terhadap saraf, menyebabkan penderita merasa kelemahan otot tubuh, kekakuan hingga kejang gitu. Apabila menyerang saraf, nah, perampasan ini dapat menyebabkan penderita sulit bernapas dan dapat menyebabkan kematian. Nah, untuk yang selanjutnya kardiotoksik. Nah, kardiotoksik ini gejala yang timbul gitu berupa penurunan tekanan darah, shock, dan henti jantung. Nah, untuk selanjutnya yaitu sindroma kompartemen. Nah, di sini gitu merupakan suatu sindrom yang mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan dalam sekumpulan otot yang salah satunya
disebabkan pengebekakan. Nah, akibatnya pembuluh darah dan saraf bisa terjepit. Dan lama-kelamaan gitu otot bisa bisa kekurangan oksigen dan bisa mengharuskan dokter untuk melakukan operasi. Nah, biasanya pertolongan pada gigitan ular di sini, posisikan gitu bagian luka lebih rendah dari jantung. Hubungi bantuan, tenangkan si penderita, cuci luka dengan sabun, imobilisasi. Nah, yang tidak boleh gitu dilakukan saat digigit oleh ular yang berbisa, yang pertama, memanipulasi luka baik dengan cara menyedot, bisa ular dari tempat gigitan, atau menyayat kulit agar bisa keluar bersama darah. Nah, kedua, menggosok dengan zat kimia atau mengompres dengan air panas atau es gitu pada luka gigitan. Nah, yang ketiga itu mengikat atau memberi torniket terlalu keras pada luka gigitan. Beberapa sumber gitu menyebutkan bahwa pemasangan torniket itu bisa diberikan di bawah 30 menit pertama apabila timbul gejala cepat dan tidak ada antimisa. Nah, hindari gitu minuman alkohol atau kopi. Mencoba mengejar dan menangkap ularnya. Nah, untuk selanjutnya ada gigitan anjing. Nah, gigitan anjing biasanya ini akan menyebabkan rabies gitu. Tapi biasanya nih gigitan anjing biarkan gitu darah mengalir sementara demi mengeluarkan kuman dari luka. Bersihkan dengan air bersih, beri antiseptik berulang kali gitu, karena lebih efektif gitu membunuh kuman pada menit-menit awal. Nah, perlakuan sebagai luka terbuka atau dibalut ya. Terus bawa ke rumah sakit atau dokter untuk menghindari penyakit tertentu akibat gigitan. Mungkin sekiannya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Rizal Abdul Rahman. Thank you for attention. Thank you for watching. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.